Dharma Wanita Persatuan DWP Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah bekerja sama dengan Fatayat NU Lampung Tengah menyelenggarakan seminar bertema pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Acara ini dilangsungkan di Aula Kemenak Kamis 24 April 2025 serta disiarkan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Marilah kita awali acara pembukaan seminar pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta launching videotron dan sarana prasarana Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Haji Marian Hasan, dalam sambutannya memberi apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara DWP Kemenak dan Fatayat NU. Beliau menekankan bahwa Kementerian Agama berkomitmen penuh mendukung berbagai langkah preventif untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bebas dari tindak kekerasan. Dari data survei pengalaman hidup perempuan nasional SPHPN, pelaku kekerasan terbanyak adalah laki-laki, sementara korban terbanyak adalah perempuan. Rumah tangga menjadi tempat terbanyak ditemukannya kasus-kasus kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak. Hal ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama yang tidak dapat diselesaikan sendiri-sendiri. Maka saya mengajak kepada kita semua untuk dapat menjadi agent of change atau pelaku perubahan dalam aksi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara dan sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya atas kegiatan yang sangat luar biasa ini. Kepada BSI yang telah mendonasikan videotron lengkap dengan sound system serta perangkat lainnya. Mudah-mudahan ke depan kerjasama ini akan bisa kita tingkatkan. Bapak Ibu, para pegawai khususnya yang di lingkungan Kementerian Agama, inilah bukti kerjasama kita yang tidak saya bawa pulang, ya, atau kita akan rasakan semua manfaatnya. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah, Nyonya Indria Ardito Wijaya, juga memberi sambutan yang menggugah tentang peran penting ibu dan keluarga sebagai pelindung utama bagi anak-anak. Ia mengajak seluruh peserta untuk terus menanamkan nilai kasih sayang, empati, dan kesetaraan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Terhadap perempuan dan anak ini, kalau di masyarakat kita sering dianggap itu aib, ya. Ya enggak? Ya Pak, ya? Jadi kadang tidak terungkap ke media, tidak diketahui oleh kita juga, sehingga karena kita ini lebih mementingkan, mungkin takut nama kita jelek, ya, harga diri kita turun. Saya juga nggak tahu turunnya berapa banyak, ya. Jadi sebenarnya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini adalah bukan aib, ya. Itu adalah masalah. Kalau aib memang harus ditutupi, tapi kalau masalah harus dicari solusi. Ya enggak? Ini masalah apa aib? Masalah, ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan kesadaran buat kita. Kalau memang di sini yang pelaku bisa sadar diri, kalau yang di sini korban bisa segera memberitahu, ya. Mungkin itu dari saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Mudah-mudahan PKK juga bisa intens, bisa fokus di kegiatan di penanganan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena memang di Pokja 1 itu ada rumah curhat, ya. Mengakhiri rangkaian sambutan, Bupati Lampung Tengah Dr. Haji Ardito Wijaya secara resmi membuka seminar tersebut. Dalam pidatonya, beliau mengapresiasi terselenggaranya seminar ini yang dinilai sangat tepat sasaran di tengah berbagai permasalahan sosial saat ini. Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk mendukung program-program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap anak. Karena yang hadir di sini targetnya adalah menjadi akademisi. Yang hadir di sini targetnya menjadi pejuang di luar sana. Yang hadir di sini targetnya kalau sampai ada kejadian, tahu apa yang harus dilakukan.
Yang hadir di sini targetnya keluar dari sini menjadi agen perubahan untuk melakukan promotif tindakan pencegahan di luar sana agar hal-hal seperti itu tidak terjadi. Sebenarnya ciri-ciri itu sudah tampak pada saat ada hubungan dua manusia, yang satu sangat superior, yang satu terlalu inferior, yang satu kalau seandainya datang ke tempat yang lainnya, datang salaman nunduk-nunduk. Sudah kelihatan sebenarnya area-area lokusnya. Oleh karena itu kita sebenarnya tidak perlu mengawasi ke semua yang ada, tetapi kita melihat ke area-area lokus yang ada. Tapi memang yang jelas sampai sekarang pertama kesadarannya kepada kawan-kawan yang laki-laki. Kepada kawan-kawan yang laki-laki. Kawan-kawan yang laki-laki harus tahu bahwa yang namanya perempuan itu adalah masa depannya dunia. Perempuan itu adalah mereka yang akan menjadi surga bagi anak-anak mereka. Mereka tidak akan mampu menjadi surga bagi anak-anak mereka apabila terjadi kekerasan kepada mereka. Oleh karena itu, untuk menjaga masa depan Indonesia, untuk menjaga Lampung Tengah, kita harus melakukan perlindungan yang sebaik-baiknya untuk perempuan-perempuan kita yang ada di Indonesia ini. Kegiatan hari ini kita bersama-sama melakukan launching kegiatan pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Tentunya sampai sekarang kondisi modern kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi. Gerakan untuk mensosialisasikan, mengajak semua untuk paham bahwa dengan melindungi perempuan dan anak adalah melindungi masa depan Indonesia. Terus kita galakkan untuk menciptakan generasi yang jauh lebih baik ke depan. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya berharap setelah seminar ini kita tahu bahwa perubahan bisa terjadi kalau seandainya ada output keluar yang ada. Saya berharap yang hadir di sini bisa memahami semua yang disampaikan, bisa melaksanakan semua yang disampaikan, menyampaikan kepada orang lain yang ada di tempat dan daerahnya masing-masing, sehingga akhirnya bisa terjadi sebuah perubahan tentang informasi, hukum, dan apapun yang bisa mendukung terjadinya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Harapannya dari kegiatan hari ini mudah-mudahan peserta bisa memberikan informasi ke tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan ini kita sampaikan ya bahwa yang namanya kekerasan pada perempuan dan anak itu bukan aib. Jadi ini adalah masalah yang harus kita selesaikan, harus kita cari solusinya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Seminar ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai elemen, antara lain para kepala KUA, kecamatan dan staf, guru madrasah negeri maupun swasta, Jawa SPAI dan madrasah, IPARI, DWP Unit KUA dan madrasah, pengasuh pondok pesantren, serta anggota Fatayat NU se-Kabupaten Lampung Tengah. Diharapkan kegiatan ini mampu menjadi pemicu semangat kolektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan ramah bagi perempuan dan anak. Oke, kalau bicara tentang jenis kekerasan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang TPKS. Perlu saya sampaikan, RPA juga menjadi mitra dari teman-teman LM dan lembaga lain yang mencoba untuk mendobraklah bahasa saya, mencoba untuk mendobrak, mensahkan Undang-Undang TPKS. Jadi RPA salah satunya unsur lembaga yang hari ini menggolkan supaya Undang-Undang TPKS itu digolkan. Dan alhamdulillah Undang-Undang TPKS digolkan, dan ini juga berkat kerjasama dari semua lini lembaga-lembaga yang ada di Provinsi Lampung. Dan kita bekerja sama dengan semua lembaga yang ada di Provinsi Lampung. Jadi bentuk kekerasan yang saya bilang tadi ya, kekerasan fisik, psikis, seksual, ada kekerasan ekonomi itu seperti eksploitasi terhadap anak yang masih di bawah umur dipaksa oleh orang tua untuk bekerja.
di banyak di wilayah yang kadang orang tua memantau dari jauh, anaknya disuruh kerja, contohnya suruh ngamen, kemudian setor, itu masuk dalam eksploitasi. Cuman kita harus kami polisi nih, kita nggak bisa semerta-merta itu bu anaknya dijual untuk ini. Nah sejauh mana? Apakah ibu anaknya sendiri? Kadang-kadang anak sendiri nih yang mau, orang tua nggak ini, nggak menyuruh. Kadang-kadang sekarang ini kan kebutuhan hidup yang tinggi, kebutuhan biaya gaya ya, biaya untuk sekarang itu gaya. Anak-anak sekarang ini kalau nggak punya kuota udah dibully di sekolahan, nggak pakai apa lipstick, apa namanya lip gloss, itu katanya nggak gaul. Nah kadang kan biaya hidup yang sekarang semakin lama semakin berkembang ini semakin tinggi, itu disitulah anak-anak mulai berusaha untuk mencari. Kadang-kadang malah anak-anak kecil sekarang jualan, maksud jualan dalam artian online lah siapa tahu gitu kan, online lah siapa tahu lah ada yang beli, untungnya bisa untuk beli kuota, untuk beli lifting gitu. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita tidak sepakati kalau Lampung Tengah ini tidak darurat kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, berarti seminar ini nanti kita akan adakan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini semua ustadz, ustazah semuanya kumpul, bahwa hari ini kejahatan seksual itu sudah di depan mata kita semua. Bahkan kalau saya salah nanti tolong dibenarkan. Tidak ada satupun tempat hari ini itu yang aman dan nyaman untuk anak. Ini mohon maaf, Ketua Partai NU, Bu Eti, narasumber, saya sampaikan dengan Bapak dan Ibu semuanya. Kami dan Bu Eti dan kawan-kawan Polres itu sudah berapa yang harus kami amankan, Pak Ustadz, guru, pengasuh ponpes, dan lain-lain. Tidak perlu saya sampaikan. Hari ini kita kumpul semua bahwa kejahatan seksual hari ini itu di Lampung Tengah itu tidak ada lagi tempat yang aman, yang nyaman, yang ramah untuk anak-anak. Di rumah pun yang mestinya orang tua menjadi garda terdepan terhadap perlindungan anak, ternyata banyak juga orang tua yang menjadi predator kepada anak-anak. Kita sepakat bahwa pondok pesantren sekolah itu menjadi sesuatu yang bagaimana anak lebih baik, tapi ternyata juga tidak. Nah, apa yang harus kita lakukan hari ini? Bapak Ibu kumpul semua, ayo kita bareng-bareng nih. Gak mungkin saya Bu Eti ini tiap hari harus berjibaku melawan bagaimana menyelamatkan, ada Kadis PPA, ada UPTD PPA dengan anggaran yang minimalis ya Bu ya. Dalam rangka memperingati Hari Kartini dan hari lahirnya Bapak ya. Lalu dalam tengah kita menggelar kegiatan seminar dan kerjasama antara Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama dengan pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Tengah, yaitu kegiatan seminar sehari terkait dengan pencegahan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah daerah cukup care untuk kegiatan kita ini dan mungkin nanti akan disambung oleh teman-teman di Dinas Perempuan dan Anak ya Kabupaten. Yang jelas kita menginisiasi ini juga dalam rangka khususnya yang ada di lingkungan Kementerian Agama, baik di pondok pesantren, madrasah maupun di lingkungan masyarakat. Guru-guru ngaji juga yang kadang terjadi hal-hal yang mungkin kita dengar, kita lihat di berita-berita, sehingga akan meminimalisir lah ya kekerasan perempuan dan anak ini, baik kekerasan seksual, fisik maupun psikis. Yang jelas juga madrasah-madrasah swasta yang juga begitu banyak di Kabupaten Lampung Tengah juga bisa kita lanjutkan di waktu-waktu yang lain nanti ke depan. Dan jelas dari pemerintah daerah terutama Pak Bupati memang mengharapkan
terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan edukasi kepada perempuan terutama yang sering menjadi korban. Dari kegiatannya diikuti oleh perempuan dan laki-laki. Ini memberikan edukasi, kita ingin bahwa kejadian-kejadian yang terjadi terhadap pelecehan terhadap perempuan dan anak-anak itu bisa diminimalisir. Ketika itu terjadi, korban bisa apa yang harus dilakukan, mereka paham untuk harus melakukan apa gitu. Mungkin Ibu, adakah kelanjutan dari seminar ini untuk kedepannya, apalagi kegiatan yang akan dilakukan? Kita memberikan edukasi dan kerjasama bersama dengan Fatayat, mungkin nanti ada berkelanjutan lagi, karena selama ini sebenarnya sudah berjalan kerjasama Dharma Wanita dengan Fatayat yang kemudian dilanjutkan Fatayat kerjasama dengan penyuluh-penyuluh yang ada di seluruh kecamatan. Ini mungkin langkah awal inisiasi kami Fatayat Lampung Tengah bersama DWP. Semoga acara ini tidak selesai sampai di sini, akan ada acara-acara berikutnya yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat lebih luas. Karena selama ini kita hanya memberikan sosialisasi hanya mungkin di keluarga kami NU atau mungkin di keluarga besar Kemenag. Semoga ini berkelanjutan dan bisa menyeluruh ke seluruh masyarakat Lampung Tengah. Itu saja. Harapannya mungkin ini tidak hanya Fatayat dan DWP saja. Ini kita menghadirkan seluruh organisasi. Harapannya kalau kemudian semoga ada organisasi-organisasi perempuan lain maupun LSM juga ikut bersama-sama dengan kami menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu saja. Ayo kita stop kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Ayu Rahmat, jurnalis Davika TV mengabarkan.